Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kembali lagi dalam perenungan kita hari ini. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan firman Tuhan kita hari ini berjudul Posisi yang Salah. Bacaan firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya 7 hingga ayatnya yang ke-12. Ketika kita berbicara mengenai posisi, pasti secara tidak langsung hal itu memberikan rasa aman dan nyaman. Kita selalu mencari posisi yang aman dan juga nyaman. Contohnya, saya kasih contoh yang ekstrim. Ada dua gedung yang tinggi dibentangkan satu saja papan untuk menghubungkannya, lalu dijadikan tempat duduk. Apakah kita akan duduk di situ? Saya rasa tidak ada yang menginginkannya, karena tempat itu tidak aman. Senggol dikit jatuh, dan itu halnya bukan tempat duduk yang seharusnya dibuat. Apakah tempat itu nyaman? Rasanya tidak, dan tentunya tidak. Justru jika kita duduk di sana, kita akan semakin takut, kita berwas-was dan menjaga diri, sehingga tidak ada rasa aman di dalam diri kita. Di mana kita berada ataupun di mana kita ingin meletakkan tubuh kita, pasti kita akan memikirkan posisi yang nyaman dan juga tentunya aman. Salah satu tokoh Eutikus, saya percaya ini bukan tokoh yang asing lagi bagi kita semua, tercatat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Seorang muda yang mengikuti Paulus dan mendengar tentang khotbahnya, sayangnya pada saat mendengarkan khotbah, ia ada di posisi yang tidak tepat. Ia duduk di jendela. Ada beberapa alasan bahwa ia duduk di jendela. Satu alasan yang saya ambil yaitu dia mencari tempat yang nyaman tanpa memperhatikan keamanan. Kenapa saya menyimpulkan itu? Karena pada saat itu musim panas, banyak orang yang ingin mendengarkan khotbah Paulus, sehingga ketika ia melihat ada jendela yang terbuka, ia memilih duduk di jendela. Angin masuk, dingin, adem, dan ia merasakan kenyamanan. Tapi kesalahan yang dilakukan adalah tidak memperhatikan keamanan. Apakah duduk di jendela aman? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, duduk di jendela adalah hal yang tidak lazim. Akibatnya apa? Mendengar Paulus berkhotbah yang terlalu lama, ia mengantuk. Dan pada akhirnya ia jatuh dari lantai 3 dan didapatkan ia mati. Apa yang dapat kita pelajari kalau kita bawa di dalam kehidupan kita dalam mendengarkan firman Tuhan? Kita memperhatikan posisi kita ketika mendengarkan khotbah. Pilih tempat yang aman dan juga nyaman, tapi kita jangan terlalu nyaman Bapak Ibu di dalam setiap kenyamanan kita. Ketika sudah ada tempat kita yang aman, kita merasa cukup nyaman, mari kita fokus untuk beribadah kepada Allah yang akan berfirman melalui para pengkhotbah. Bagaimana caranya kita dapat fokus? Mungkin kita dapat mempersiapkan diri kita dengan waktu yang baik, dan kita juga mempersiapkan kesiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga ketika ada yang berkhotbah, kita bisa fokus dan kita boleh menghormati Allah dan kita boleh mendengarkan isi firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.